diasyikkan dengan tadi, dengan syariat tadi semua ya. Diasyikkan dengan semuanya untuk sampai kepada torikot. Kemudian di torikot diasyikkan dengan dikir sampai lupalah ingat itu. Setinggi-tingginya ingat itu lupa. Masuklah pada rasa, lautan rasa. Mulailah hilang yang depan itu semua. Jadi dalam hikmah ini dia jelaskan, fa innahuma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sesungguhnya dia tidak melakukan ma'rifat untuk, melainkan dia ingin mengenalkan kepada dirimu tadi semua. Ya. Kemudian alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muridu 'alaiha wal a'malu antamu muhdiha ilaih tadi semua. Tidaklah engkau tahu bahwa ma'rifat adalah anugerahnya dan kepadamu. Jadi kamu itu ingat sahabat, dia itu hadir kalau kamu sudah kosong. Tadi semua. Ya. Maka tadi amalnya yang awal kalau dia ingin hadir, hadirkan dia dengan amal-amalmu tadi. Jangan merasa sholat. Maka kata Abah juga, di awal konsep adalah perjalanan kepada Allah itu kosong. Tadi semuanya. Kan hanya yang kosong bisa. Itulah kenapa ada istilah tahalli, tajalli. Kosongkan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Jangan merasa kamu rajin tadarus. Walaupun baca tadarus. Tadi semua ya. Karena nanti pun kamu akan berkurang. Dikurangi oleh dia sebetulnya. Bukan kamu yang menguranginya. Nah ini ada 8 orang yang galau karena tiba-tiba di Ramadan ini kehilangan momen ibadah yang dia selama ini dianggap sebagai ibadah unggulan. Tadarus, tahajud, dan lain sebagainya. Jangan aneh. Karena kamu sudah asyik bersamanya. Maka segala instrumen, kan ibadah itu kan tadi. Apa sih tujuan ibadah itu? Tadi cari pahala atau untuk menuju Allah. Tadi semua. Ya. Dan selama ini kan kamu menganggapnya menjadikan masalah karena kamu anggap ibadah itu cari pahala. Tapi pada saat engkau ternyata nggak butuh lagi pahala, bahkan nggak butuh lagi surga sebenarnya, nggak peduli lagi neraka sebenarnya. Seperti Abah tadi, nggak peduli lagi gaji 85 juta tahun 2005. Tahun 2005 85 juta masih besar tadi semua, ya. Dan apalagi gaji bonus 300 juta, Abah tinggalkan semuanya itu. Nggak ada. Ternyata hari ini maka jauh diberikan oleh dia. Pada saat kita percaya. Dari tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Nah, di hikmah ini adalah juga menjelaskan tentang itu tadi semua. Jadi pada saat kamu sudah ini maka jangan aneh kalau tiba-tiba alat-alat untuk sampai pada Allah itu instrumen kendaraan makin berkurang. Karena kamu sedang asyik tadi semua. Ya. Tidak disibukkan lagi dengan metodologi. Tidak disibukkan lagi dengan cara. Tidak disibukkan lagi dengan milih kendaraan. Tidak disibukkan lagi dengan bagaimana kamu sudah bermesraan. Nah itu. Nah ada cirinya Mas Andri. Pasti ada ruhama'u bainahu. Walaupun kamu sudah berkurang tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya di Ramadan ini. Nah, ini semua. Nah, maka nanti jangan aneh kalau hilang semuanya. Jangan aneh. Hilang semuanya. Karena kau asyik betul-betul. Tetapi kau merindukan. Tidak ada yang kau rindukan kecuali Allah. Tidak ada yang kau dambakan kecuali Allah. Dan hidupmu hanya diisi tentang ahsin kama ahsanallahu ilaika. Seolah-olah kamu itu hanyalah Allah yang sedang menyayangi makhluk-makhluknya. Ingin berbagi dan lain sebagainya. Itu nanti cirinya, tandanya. Ya. Nah disinilah di hikmah yang ini adalah dikatakan adalah. Jadi suka kebalik orang tadi. Oh orang yang mencintai Allah tamat tahajudnya dari Hong Kong. Dari semua. Maaf ya. Jangan. Inilah kalau seandainya hakikatnya tidak difahami. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Ya itu udah kan tadi. Kan mencintaimu tanpa syarat. Tadi semua. Itulah kata Abah juga kenapa. Dalam bahasan bahwa perjalanan saum hari ini. Daripada dia berfirman tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kemana? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Coba kamu terjemahkan tuh, enak tuh, tafsirkan. Tadi. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di situ pada saat kau sudah melihat bulan pada dirimu, menyaksikan bulan pada dirimu. Bukan ru'yatul hilal di sono. Kalau bulan ru'yatul hilal di sono, maka kata Abah juga. Ini zaman sudah modern begini. Komet Halley yang 400 tahun ke depan akan terjadi, detiknya bisa diramal hari ini. Kok orang masih bingung menentukan 1 Ramadan, itu saya juga masih bingung itu. Tadi semua ya hanya coba tarifnya harus luruskan tadi semua. Kita ini tujuannya apa sih sebetulnya? Maqasidnya apa? Gitu. Tadi semua. Tadi faman syahida minkum syahra falyasum. Waman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kita ini sedang melakukan safar. Tapi ingat, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang. Jangan terjebak kamu dengan masa lalu. Karena orang masa lalu ada orangnya, ada zamannya. Kamu pun pada zaman ini ada orangnya, ada zamannya. Ingat itu. Nah, inilah orang hari ini, orang Islam adalah tidak move on karena terjebak pada masa lalu dari semua, pada zaman yang berbeda dengan dirinya. Dari semua ini juga yang menyebabkan manusia ini adalah Islam ini tidak berkembang karena dia lupa bahwa setiap zaman ada orangnya, ada setiap orang ada zamannya. Maka itulah Allah selalu berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, telah datang untukmu rasul di zaman. Maka di ayat yang lain, rasul dengan bahasa kaummu sendiri. Sama tadi semua ya. Nah, inilah kemudian baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, inilah maka kata Abah, sesungguhnya adalah Allah itu menghendaki kemudahan. Maka Allah itu segala sesuatu ar-Rahmani, mencintai kamu tanpa syarat. Ya. Dan marilah kita juga belajar mencintai Allah tanpa syarat. Nah, di hikmah ini ada sahabat, Abah sedang mengisahkan beberapa teman yang sedang galau. Karena di Ramadan ini kehilangan kenikmatan tahajud, kenikmatan duha, kehilangan dzikir, kata Abah, berarti kamu sudah bersamanya, sedang bercumbu. Tuh. Artinya bahwa kamu sudah tidak nikmat lagi naik mobil ingin menuju kepadanya. Nikmat itu perjalanan kamu menujunya. Karena kamu belum ketemu tadi semua. Tadi. Seperti seseorang pengantin yang sedang berjalan mempersiapkan perkawinan, maka nikmat yang dia rasakan itu pada saat dia menyiapkan waktu. Aduh, seandainya nanti. Ah, itu. Maka kamu asyik mengingatnya. Dikirnya pun asyik. Dewi. Tapi pada saat engkau sudah sampai semua, ya. Maka tadi yang menjadikan kehilangan itu tadi, sampai itu pada saat engkau adalah merasa tidak sampai. Tapi tiba-tiba engkau kehilangan kepada yang tadinya kendaraan yang kamu pakai untuk sampai kepadanya, sholatmu, dzikirmu, puasamu, tiba-tiba kenapa bah? Karena kau sedang bercumbu, wahai saudaraku. Ya, asal benar seperti dengan apa pengakuan tadi semua. Nah, itulah ya sahabat, pahami ya, biar kamu juga nanti yang sedang berjalan tiba-tiba kehilangan itu ada jawaban dari apa. Ini Syatoilah sudah memberikan jawaban. Bahkan Ibnu Ajibah sudah mengatakan di dalam terjemahannya saja, apabila Allah menampak kepadamu dengan namanya Al-Jalal, ya, Sang Maha Agung, itulah Allah dan Qahar, dia yang menendang semua tadi. Kata dia, gak perlu lagi itu duha itu buat kamu. Kamu yang kamu perlukan aku. Gitu. Pada saat engkau sudah bersamaku, jangan kau tengok itu. Maaf ya, jangan dipelintir. Ini kepada khusus kepada orang-orang yang sudah tadi sadar, meningkat kesadarannya. Tadi semua sudah merasakan kebersamaannya dengan, tidak mungkin dia ada dengan dia. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Abdillah, maka kenapa Ibnu Ajibah pun menggunakan nama Jalal dan Qahar. Tadi.
maka disitulah Jalal dan Qahar Allah akan menendang segala apa syarat yang kamu bawa untuk bawa kepadanya. Persembahanmu tendang sama dia. Buat apa? Maka disinilah Syai'atullah tegaskan kepadanya, mana yang lebih besar, pemberianku atau amalmu? Maka dilanjutkan, alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Berikan wa aina ma tuhdihi ilaiha ilaiha mimma huwa muridu alaika. Tuh, seolah dia bertanya. Maka dikatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa ma'rifat adalah anugerahnya kepadamu? Mana yang lebih besar, ma'rifat atau tadi duhamu, tahajudmu tadi, Mas Andi, Mas Ibrahim? Jadi jangan kamu sedih dengan itu, ya, dari semua. Sedangkan amal ada persembahanmu padanya. Kata Syai'atullah, mana yang lebih besar, karunia dia atau amalmu itu? Tuh, inilah yang harus dipahami, oleh harus dipahami oleh kita, sahabat. Maaf ya, ini ada orang telepon. Maaf ya sahabat, ini Abah balikan dulu ke sini ya. Itu ya. Ini Abah kenapa jadi muncul ya. Jadi itu ya. Mana? Jadi kalau kamu sudah sampai pada puncaknya nanti, kamu adalah, maka tadi setinggi-tingginya ingat adalah lupa tadi semua ya. Maka jangan kamu sandingkan amalmu, duhamu, tahajudmu, bacaan tadarusmu dengan pemberian dia. Tuh, semua ya. Cuma kamu akan rasakan asyik yang asyik semua ya. Nikmat yang nikmat semua ya. Kamu tidak membutuhkan apa-apa lagi sebetulnya. Nah, itulah kemudian Ibnu Abjibah berkata tadi. Kemudian atau apabila Allah menampakkan kepadamu dengan namanya Al-Jalil dan namanya Al-Qahar, Al-Jalal, Al-Qahar, dan membukakan untukmu pintu dan jalan ma'rifat agar engkau mengenal kepadanya. Bukan kamu yang mengenal dengannya, dengan ilmumu, dengan amalmu, dengan duhamu, dengan dikirmu, dengan tahajudmu, tapi dia yang mengenalkan dirinya. Tuh, dikatakan ya. Maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Maka ini kata Abah Julun tadi, Allah telah memilihmu, saudaraku. Dari semua. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Maka masih asyik pada tahajudnya, masih asyik pada duhanya, masih asyik pada amaliyahnya. Dari semua. Jadi pahami ya, di sini bukan paham adalah bukan untuk diadu dombakan, bukan untuk diperdebatkan, karena ini tentang rasa. Dan kamu akan datang bukan lagi iman, percaya, tapi al-yakin. Kamu sudah berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Itulah kenapa nanti dalam hikmah yang selanjutnya ada su'aul basyirah. Ya. Dalam hikmah selanjutnya nanti akan ketemu oleh kita adalah bahwa sesungguhnya bahwa pada saat orang itu sudah mulai ya dia Allah mengenalkan dirinya padanya, su'aul basyirah akan merasakan kedekatan dengan Allah, ainul basyirah, maka dia sudah hilang menyaksikan Allah. Itulah yang disebut istilah dekat. Dekat kepada Allah itu bukan dekat secara jarak, tapi panaknya kamu karena tajalinya sifat Allah pada dirimu. Panaknya kamu, panaknya pengakuan pada wujudmu. La hayyun la ilaha. Coba kamu buktikanlah dengan amaliyah yang Abah ajarkan 7 tadi itu, dengan menekuk lidah merapatkan gigi. Bahkan nanti kamu akan merasakan, nah tiap orang akan mendapatkan amal yang berbeda tadi. Karena pada dasarnya nanti dia akan memberikan pintu surga yang beda-beda kepada setiap orang nanti. Nah, jangan enak kamu bisa berbeda dengan Abah. Kayak Abah sekarang berbeda dengan pengersa Abah, guru Abah tadi semua ya. Dan seperti pengersa Abah juga berbeda dengan Syekh Abdullah Mubarak, ayahnya, mursyidnya beliau tadi semua ya. Begitulah sahabat di dalam perjalanan. Sebagaimana Ali berbeda dengan Rasul. Maka tadi dari sekian banyak sahabat Nabi, thariqatnya beda-beda. Ada Qadiriyah, Ali, ada Naqsabandiyah, ada dengan Jahar, ada dengan Hopi,
Ada lagi Bilal bin Rabah dengan ahad. Ada lagi Syatariyah dan lain sebagainya. Artinya bahwa itulah kenapa tidak boleh ada guru dan murid. Sesungguhnya adalah sebagaimana Rasulullah sahabat. Maka sahabatnya akan berjalan sesuai dengan apa yang dia temukan pada mata batinnya. Guru sejatinya akan membawa. Guru sejatimu, Mas Ibrahim, Mas Umar, Mas Andri, Mas Mas Unggul tadi semua. Guru sejatimu di dalam dadamu akan membimbingmu dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Maka tadi thariqat itu bukan harus sama tadi semua. Ya, gerbangnya sama tapi nanti perjalanannya akan beda-beda, sahabat. Pahami ya. Inilah yang harus dipahami. Maka saya mengatakan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Karena itu janganlah lepas adab bersamanya dan ridho dan berserah. Jangan peduli dengan amal ibadah yang luput daripadamu. Tuh. Ini yang nulis Syekh Ajibah dalam tafsir Lataiful dalam tafsir Al-Kabir tadi semua ya. Dalam tafsir juga syarah hikam yang dibuat oleh Ibnu Ajibah. Jadi apa yang dirasakan oleh panjenengan tadi semua adalah hilangnya tahajud, kemanisan tahajud duha, jangan dipaksakan. Kalau perlu tinggalkan. Karena tadi dia sedang asyik denganmu. Jangan membuat dia cemburu. Ingat tadi semua. Segala ibadah itu ada makosid, tujuannya Allah, keriduan Allah. Terus kalau Allah sudah ridho, maaf ya, jangan dipelintir di sini sahabat. Ya, jangan dipelintir tadi semua. Jadi pada orang-orang yang sudah sampai pada puncak, ya, karena susah diceritakan kecuali kamu mengalaminya. Pernah Abah mengalaminya dari semua, ya, perjalanan semua, ya. Nah itulah dikatakan, beliau berkata Ibnu Ajibah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkanmu dan memilihmu. Dia ingin mesra denganmu. Dia ingin bercumbu denganmu. Dia tidak mau lagi kamu sibuk dengan tadi. Bawaan sesembahan kamu tadi. Tadi semua. Sesajen berupa duha dan tahajudmu tadi. Yang gak peduli. Maaf ya sahabat. Ini harus dipahami. Hanya bagi orang yang tidak paham aja. Wah itulah. Tadi kamu semua. Allah itu apa? Inilah karena dia tidak, tauhidnya tidak matang tadi semua ya. Pada saat kamu sudah Razik wal marzuk wahid, abid wal ma'bud wahid, zikir wal madkur wahid, abid wal ma'bud wahid, sebenarnya adalah sudah rasa yang bermain di situ sahabat. Maka dia berkata, dan jangan peduli dengan amal badan, ibadah badan, ya, yang luput daripadamu. Sesungguhnya amal badan hanyalah wasilah, tuh perantara saja. Kata Abah juga instrumen. Tadi. Tapi bagi orang yang nggak sampai ke situ, kamu jangan meninggalkan instrumen. Karena untuk mengambil buah itu kamu masih butuh apakah? Tangga kah? Apakah kamu butuh bambu kah untuk nojos gitu kan tadi? Itulah syariat. Wasilah syariat itu. Nah, tapi bagi orang yang sudah sampai pada puncak, sudah sampai pada lupa tadi semua, ya. Ada lagi tadi, maka dia marah bahkan. Kamu masih peduli, mana yang lebih besar? Amalmu atau diriku? Itu soal kayak gitu tuh kata Allah. Mana yang lebih bagus? Pemberianku atau amalmu? Ah itu sahabat. Itu kurang lebih begitu, ya. Maka disinilah sesungguhnya di dalam ini adalah tentang idza fatahalaka wijhatan min ta'arufi fala tubali maha in qala amalu fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayat ta'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal a'malu anta muhdihi ilaih adalah wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muridu alaika. Jadi mana yang lebih agung? Amalmu kata Allah atau aku? Nah itu sahabat. Nah maka ini nyambung kepada hikmah yang selanjutnya. Dalam hikmah yang selanjutnya adalah Syatailah berkata tentang apa namanya dijelaskan di sini adalah apa namanya tanawwa'at ajnasul amali apa namanya li tanawwu'i
waridatil ahwal, tadi semua. Jadi tanawwa'at, jenis-jenis amal, ajnasul amal, macam-macam adalah ajnasul amal, litanawwu'i adalah waridatil ahwal, karena macam-macamnya warid pembentuk kepada hati. Nanti kepada Mas Ibrahim, kepada Mas Umar, kepada Mas Andi tentu beda-beda. Sama seperti baginda Nabi membimbing sahabatnya. Kepada Abu Bakar datanglah Naqsabandi. Kepada Ali datanglah dikir jahar adalah Qadiriyah. Kepada Bilal datanglah Wahidiyah. Kepada Umar datanglah Sartariyah misalnya. Wahidiyah. Dari semua. Kepada Utsman datanglah adalah Ahmadiyah misalnya gitu kan. Ahadiyah. Ahmadiyah. Jadi setiap orang itu akan datang warid, dari wirid yang berbeda akan datangkan warid yang berbeda. Tuh. Makanya tadi tanawwa'at ajnasul a'malu litanawwu'i waridatil ahwal. Nanti ada yang asyik kamu itu dengan tadi masih dikasih oleh dia cara kamu nyambung padaku dengan sholat. Kamu tuh asyik sholat. Asyik. Maka itulah kenapa Nabi bersabda, ada yang ke surga itu pintu sholat, ada pintu puasa yang disebut ar-royan, tapi ada juga yang asiknya saum aja, ar-royan. Tapi ada asiknya sodako. Nah, mana yang paling mulia di antara semuanya? Yang paling hebat adalah yang sodako itu, sahabat. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana uhibbu ahla syakhi. Allah mencintai orang-orang yang pemurah dari semua ya. Maka tadi di penghujung perjalanan manusia menuju Allah itu ahsin kama ahsanallahu ilaika, itu adalah pada saat kamu sudah ruhama ubainahum dari semua ya. Ya tadi cuma syaratnya tadi dari awal wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadikan semuanya negeri akhirat dulu. Matikan dirimu. Pulanglah kamu sebelum dipulangkan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kembalikan semuanya. Ini dunia, jadikan akhirat. Tadi semua. Ini makhluk, lihatlah khaliknya. Tadi semua. Ya. Karena Abah wis kemenangkan Allah laka kepadamu. Antanduro sampai melihat tadi adalah melihat. Ma kepada apapun yang kamu lihat ada pil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan ini adalah kawana. Ternyata di sebalik marzuk ini adalah rozik. Ternyata di sebalik ma'bud ini adalah, di sebalik abid ini ma'bud. Ternyata di sebalik dikir si dikir itu ada si madkur itu dikir. Nah itu sudah nggak berpisah lagi. Kamu adalah aku adalah kamu. Seolah-olah begitu. Ya tadi semua ya sahabat. Inilah yang harus dipahami. Maka jadi nanti amalnya akan beda-beda. Ada yang senangnya adalah dikir, ada yang senangnya saum, ada yang senangnya sedekah, ada yang senangnya rimbawan tadi semua, penghijauan, apapun semua ya. Karena bukan kamu lagi tadi semua ya. Dia menjadikanmu adalah sesuatu sahabat ya. Jadi jangan maksa, kenapa saya nggak begitu bangga sama dengan Abah? Nggak mesti sama. Karena nanti kamu akan diberikan cara yang berbeda dengan samroh yang berbeda. Tadi semua pada saat wirid yang berbeda akan menghasilkan warid yang berbeda semua ya. Maka nanti Abah menyaksikan di pengersa Syekh Abdullah Mubarak ada misalnya Abah Pakih dengan ini, kemudian Abah Dudung dengan pengobatannya, ada lagi Ki Anta dengan ini semua sama sahabat. Jadi nanti itu ada warid yang diberikan beda-beda ya. Saya menyaksikan juga pengersa Abah Ano memberikan saya beda semuanya. Tiap orang diberikan beda. Semua ya. Nah, disinilah kita harus mengerti. Jadi kalau seandainya ada seseorang murid itu beda dengan gurunya, itu bukan berarti dia itu melawan gurunya. Pahami sahabat ya. Sesungguhnya adalah itulah warid yang diberikan tadi semua setiap orang tadi semua. Kan tadi setiap orang itu ada yang jago memasak, ada yang jago melukis, ada yang jago ada yang jago itu beda-beda setiap orang. Bakatnya beda-beda tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau kamu didorongnya ke pekerjaan yang lain ya sahabat. Nah itu. Nah, itu di hikmah yang ke-9. Nah disinilah maka akan cocok masuk pada amal yang ke-10 ada al-amalu suwarun qaimatun wa arwaha wujud syir ikhlas fiha.
Jadi kalau kamu ibadah, kamu masih kena tergantung kepada tadi. Instrumen, tadi semua. Duhamu, tahajudmu, semuanya. Maka disitulah sesungguhnya berarti kau belum melakukan yang sebenarnya. Yang harusnya kamu lakukan. Makanya dikatakan, al-amalu suarun qaimatun, amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah ada keikhlasan. Kamu sudah tidak lagi merasa sholat. Karena kamu dari awal pun tadi semua. Ya, nanti ya tadi setelah kamu tadi akan, walaupun nanti kamu dibawa kepada sholat, kamu tidak akan pernah merasa sholat. Kau menyaksikan kalau akan merasa diberi sholat, diberi zikir, diberi harta, kamu akan merasakan selama ini sebenarnya Allah telah banyak memberi hidup, memberi melihat, memberi mendengar, memberi zikir, memberi sholat, memberi tahajud, memberi duha. Tuh. Maka tadi kamu tidak akan lagi merasa kehilangan duha. Tadi di hikmah yang ke-8, kamu tidak akan merasa kehilangan duha tadi semua. Karena selama ini kamu merasa kehilangan karena kamu merasa pelakunya. Nah, ini lebih dalam lagi oleh dia dibawa ke dalam. Hei Ibrahim, hei Umar, hei Udin, sesungguhnya kamu itu diberi tahajud kemarin itu. Maka sekarang aku hilangkan tahajud itu. Sesungguhnya karena kamu sudah bersamaku, aku beri tahajud itu untuk jalan kepadaku sebagai wirid. Nanti aku akan berikan warid kepadamu. Tadi semua. Ya, itu. Maka di sini ditegaskan oleh Syatu'ilah, al-amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujud ikhlasi piha. Maka ada bahasa ikhlas. Ikhlas itu berarti sudah mukhlas. Kan tidak ada yang bisa menggerakkan tubuhmu kecuali tadi. Maka ini dikatakan adalah apa namanya? Wa arwahuha, arwahnya daripada wa arwahuha wujudu syiri ikhlas. Tuh. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ikhlas, tidak ditulis surat Al-Ikhlas, kan ikhlas itu tidak perlu disebut. Ikhlas itu tidak boleh ditulis. Ikhlas itu tidak perlu dikatakan. Tadi kayak Mas Ibrahim. Kenapa hilang? Nah itu. Tadi semua. Ya. Jadi kemarin itu di hikmah sebelumnya kamu merasa tahajud, merasa duha di Ramadan kemarin tiba-tiba hilang. Karena dulu itu juga kamu diberi. Itu amal dia. Kau diberi tahajud, kau diberi duha, kau diberikan 1 minggu khataman Al-Quran, sekarang kau dihilangkan. Jangan sedih. Karena dia ingin memperlihatkan kamu bukan milik tahajud, bukan milik duha, bukan milik ini sebetulnya. Kata Allah, kamu milikku. Tadi semua. Adapun itu adalah jadikan instrumen untukmu kepadaku. Di pada saat aku sudah membawamu kepada diriku. Dan aku hilangkan instrumen itu. Jangan sedih. Karena dulu pun kamu bukan yang melakukan. Maka ditegaskan oleh satu hikmah yang disebut al-amalu suarun qaimatun. Amal itu kerangkanya adalah kerangka yang tegak. Dan ruhnya amal itu ikhlas. Pada saat kamu lagi. Harusnya nanti tidak usah sedih. Maka tadi kenapa di hikmah yang pertama min alamati wa i'timadi alal amal. Jangan kamu bersandar pada amal. Karena pada saat kau bersandar pada amal, pada saat amal itu kamu turun hilang, tadi kamu adalah malu meminta. Nah, selama ini biasanya orang pada saat dia beramal merasa pede pada Allah, bahkan berani kurang ajar pada Allah seolah-olah. Nah, inilah jeleknya orang bersandar pada amal. Di pada saat kamu tidak beramal, kamu justru berani meminta. Karena rasa diri kamu, malu saya minta pada Allah, saya ini pendosa. Nah, ini kalau sudah ngerti sesungguhnya dua-duanya Allah, kamu tidak akan lagi ragu di situ. Dicabut amalmu, diberi amalmu. Maka pada saat dia memberi tahajud, memberi duha padamu, baca Quran padamu, dijadikan kamu ahli sedekah. Lihatlah. Itu sebagai pemberianmu, pemberian dia kepada dirimu. Nah, pada saat dia cabut tadi, kan dia tadi dalam segala perkara pun, karena makhluk itu tagoyur, sahabat. Itulah apa yang dikatakan baginda Nabi yang kemudian dijabarkan oleh Imam Ghazali, al-imanu la yajid wala, iman itu tebal dan tipis. Ya, kalau seandainya masih ada pada dirimu. Sebenarnya tidak akan tebal dan tipis kalau seandainya kamu sudah serahkan semuanya. Mau ke kanan silahkan, ke kiri silahkan. Kamu bukan milik kanan, kamu bukan milik kiri. Bukan kamu milik dunia, bukan milik akhirat. Kamu milik Allah.
Kamu bukan milik atas, bukan milik bawah, milik Allah. Kamu bukan milik kaya, milik miskin, milik Allah. Bukan milik tahajud dan tidak tahajud, kamu milik Allah. Bukan milik taat dan maksiat, kamu milik Allah. Nah inilah hikmah dua ini, ingin tegaskan. Maka dijelaskan al-amalu suwarun qaimatun tadi semua warwahu wujudu syir'al ikhlasi piha. Jadi amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Tadi semua. Jadi kamu tidak akan lagi merasa kehilangan dengan tahajud tadi Mas Ibrahim. Tadi semua ya. Karena pada dasarnya kamu tidak pernah berasa berbuat amal. Kamu hanya diberi amal. Semuanya. Kamu yang diberi. Ingat itu. Hidup aja diberi. Masa tahajud kamu yang melakukan. Berarti kamu diberi tahajud. Diberi duha. Diberi Quran dan lain sebagainya. Jadi bukan pada situnya. Kata Abah. Bukan pada positron. Bukan pada positif. Bukan pada baik. Bukan pada baik. Karena di penghujungnya baik itu ada keburukan. Ingat itu. Tapi juga bukan jangan membenci buruk. Ingat. Di sebalik keburukan itu ada kebaikan. Tadi semua ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah. Di sebalik baiknya perbuatan baik ada yang negatif. Di seburuk-buruknya buruk ada yang positif. Dia sedang mengajarkan kamu bukan milik baik dan bukan milik buruk. Tapi kamu milik aku. Tadi semua ya. Maka inilah hikmah yang al-amalu suwarun qaimatun. Tadi semua kan tadi. Abah sudah jelaskan dari awal bagaimana iblis ingin menghancurkan kita dengan ibadah, dengan apa semua. Ibadah kita nggak ada gunanya lah. Kalau seandainya kita yang melakukan dari awal. Karena iblis sudah deklarasi ingin menghancurkan ini tadi. Qala rabbi bima waitani la uzayyinana lahum fil ar wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Nah inilah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu syirri ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti sudah mukhlas. Kamu tidak akan lagi merasa tahajud. Kalaupun kamu tahajud, diberi tahajud. Kalaupun dua, diberi dua. Kalaupun kamu tadarus sampai khotam, kamu diberi tadarus. Kamu akan menyaksikan sebenarnya. Diberi rizki, diberi hidup, diberi duha, diberi tadarus, dan lain sebagainya. Itulah yang diceritakan Nabi bahwa amal itu terkadang iman itu naik dan turun. Sebetulnya bukan iman naik dan turun. Tetapi adalah dia sedang mengajarkanmu tentang bersamanya atau tidak bersamanya. Tadi semua. Kamu bukan milik naik dan bukan milik turun. Itu saja. Jadi di hikmah ini kita cepatkan sajalah. Kamu sudah paham ya. Karena sudah banyak prolog dari Abah. Makanya disinilah dijelaskan. Idpin wujudaka fi ardil humul. Pamana bata mimalam yudfan la yatimunita jauh. Tanamlah keberadaan. Itulah. Kenapa harus mati dari awal. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Melihatmu kembalikan pada basor. Mendengarmu balikan pada sama. Mulutmu balikan pada kalam. Hidungmu balikan adalah kepada napas, pada hayat. Tangan dan badanmu kembalikan kepada kudrat, iradat Allah. Akalmu kembalikan ilmu pada Allah semua. Sehingga itulah yang diminta oleh dia dari awal. Tenggelamkan. Tadi. Merasa memiliki adalah hilangkan. Memiliki apapun. Itulah. Kalau bahasa Ibrahim, sembelihlah Ismailnya. Karena semua segala penderitaan manusia, sahabat, karena rasa memiliki. Karena rasa memiliki itu akan menimbulkan takut kehilangan. Nah inilah kenapa manusia hidup takut. Karena dia takut meninggalkan kehilangan harta yang ada. Padahal fakta membuktikan kamu yang meninggalkan harta atau harta meninggalkan kamu. Pahami itu ya sahabat. Allah sedang mengajarkan kepadamu adalah jangan merasa kehilangan. Maka harusnya seperti Abah prinsipnya. Di sini senang, di sana senang. Di sini dengan Allah, di sana pun bersama Allah. Di mana-mana hatiku senang. Dari semua ya. Jadi karena inilah yang sedang diajarkan oleh dia kepada kita. Ya, semua. Jadi, marilah semua. Sahabat, semua penderitaan yang dialami oleh kita semua. Bahkan ketidaksadaran yang kita miliki itu penyebabnya adalah karena rasa takut kehilangan. Orang menjadi pelit karena rasa takut kehilangan. Tadi semua ya.
Dan kata Imam Ghazali, apapun yang kau miliki simpan di tanganmu. Pada saat kau dia keluar, tidak sakitlah hatimu. Pada saat rumahmu terbakar, karena dia di tanganmu, tidak sakit hatimu, sahabat. Ya, maka kalau bagi Abah siap kehilangan apapun. Karena tadi kata Abah, selama kamu ini takut kehilangan uang, kamu tidak akan dipercaya dikasih uang. Ingat itu. Hanya orang-orang yang siap kehilangan uang yang akan diberikan uang. Hanya orang-orang yang siap kehilangan segalanya yang akan diberi segalanya. Nah, inilah konsep yang harus kita pahami. Ya, rasa memiliki. Maka tadi, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi, wa tubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Tidak boleh memiliki apapun, ya. Bahkan seorang ibu tidak boleh memiliki anaknya, sahabat. Kata Imam Syajili, anak itu bukan milik ibunya. Hanya dinisbatkan pada ibu karena ibu menjadi wasilah. Demikian pula dosa itu adalah bukan juga karena iblis, karena tadi kesalahan itu dinisbatkan kepada iblis, bukan iblis pelakunya sebenarnya. Tuh, sahabat, marilah kita tadi rasa sedih, rasa apapun yang datang karena takut kehilangan sesungguhnya. Ya. Pada saat kehilangan itu ada karena kamu merasa memiliki. Semakin rasa memiliki semakin tebal, sakitlah dadamu ini. Nah, disitulah Abah jelaskan kemarin. Ternyata neraka wel, Abah jelaskan neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim. Gak usah kamu pikirkan tentang penyiksaanmu di kehidupan yang akan datang. Tentang rasa terbakar hatimu. Pada rasa memiliki, pada apapun yang kamu rasa miliki sebetulnya. Tadi. Wallah, itulah sebenarnya yang dimaksud Allah. Rasa memiliki. Disebutkan dengan neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, neraka sakor. Itu hanya tentang terbakarnya hatimu dari takutnya kehilangan. Takut kehilangan nyawamu, takut kehilangan hartamu, takut kehilangan kematian orang tuamu, anakmu, keluargamu, takut kehilangan usahamu, takut itulah neraka-neraka itu. Pada saat kamu sudah sembelih itu, surgalah yang ada. Percaya sama Abah semua. Masuklah jannatul ma'wah, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Semua. Di mana? Di tempat yang sama. Kalau surga di hati yang sama, neraka pun di hati yang sama. Masa alamatnya beda? Semua. Ya. Sesungguhnya. Nah, disinilah kenapa tentang malaikat yang dari 10 itu. Tadi. Pada saat kamu sudah gak munkar wa nakir, karena kamu beramalnya tidak lagi dicatat saya ini mudah-mudahan baca ini pahalanya sekian, sholat. Nah, kamu tidak akan nunggu-nunggu rokib, karena pada saat kamu berbicara tentang rokib, dia kasih atid padamu. Hati-hati. Ya, kamu sudah tidak lagi tadi. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syidil. Maka kamu sudah bukan lagi. Kamu tidak memiliki sholat, tidak memiliki semuanya pemberian karunia Allah padamu. Maka tidak ada rokib atid pada dirimu. Apa yang mau dicatat pada saat kamu tidak berpikir tentang catatan baik, maka dia tidak akan mengirimkan malaikat yang mencatat perbuatan buruk. Yang tadi semua. Kalau kamu sudah hitung-hitungan, dia akan mengirimkan pencatat pada dirimu. Itu saja. Semuanya terserah kamu. Setelah ada rokib atid, maka tidak ada munkar wa nakir. Kalau kamu masih rokib atid, pasti datang munkar wa nakir. Tuh. Ada sebagian yang kamu terima, ada sebagian yang kamu tolak. Kamu mungkar kepada perkara yang, dan nakir kepada perkara yang kamu tidak sukai. Nah, itu. Tadi semua. Ya. Akhirnya kamu itu Malik Ridwan. Coba. Kamu tidak akan ketemu Malik selama kamu sudah dari bawah. Sudah matikan dirimu. Malik istilah kepada kamu pada saat kamu menolak apa yang tidak senang kamu senang, itu Malik. Tapi kalau saat kamu ridho, Ridwan itu ridho. Kamu sudah ridho. Karena kamu sudah tadi, sudah panah dari awal. Hanya menyaksikan, menerima. Tidak ada Malik itu. Ya, akhirnya dunia ini menjadi surga kepadamu. Kapan? Sekarang, saat ini. Dari semua ya.
bukan sesuatu yang disono sekarang saat ini. Tadi semua ya. Maka dilanjutkan oleh Ta'ala dalam hikmah yang ke-8 ini, maka tadi idbin wujudaka fil ardil khumul, apa namanya, fama nabata mimma lam yudfan la yatimun, jauh tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidaklah sempurna hasilnya. Tuh. Tadi semua bukan lagi pahala. Makanya segala apapun, kata guru pengen-sahabah dulu, ilallah, tanamkan ke dalam. Pada saat kebencian datang, balikan ke dalam. Ilallah. Tadi semua ya. Kullu syai'in yarji'u ila sholih. Segala sesuatu kembalikan pada asalnya. Ya. Jadi apa yang kau miliki, kembalikan pada asalnya. Innalillah, semuanya milik Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah, ilaihi, kepada Allah la roji'una, dikembalikan. Ya. Maka tanamkan tadi semua ya. Ya. Maka kalau kamu sudah begitu, kamu insya Allah tidak akan abring-abringan bawa obor cari api. Nah inilah manusia sekarang. Wah, kayak yang benar tahajud, duha. Ya. Itu orang cari bawa obor cari api. Semua ya. Nah, kalau kamu sudah ketemu dengan apinya tadi, kata Syekh Ta'ala, tadi semua, jangan hiraukan amalmu menjadi sedikit. Tadi semua. Karena tadi pada dasarnya pada saat kamu sudah kosong semua, artinya kamu dikosongkan dari merasa beramal tadi. Karena tadi hukum matematika, berapapun amal yang kamu lakukan di atas dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Tuh. Kamu itu sedang ditarik kepada kosong oleh dia. Ngapain kamu mikirin halat, kata Allah. Hei Umar, hei Usman, hei Ibrahim, gitu kan tadi. Hei Adi, tadi semua. Tadi kan, tadi semua. Ya, itulah amal yang harus dilakukan. Tadi semua. Ya. Nah, inilah yang apa namanya, Mas Budi. Wah, alhamdulillah dari semua. Orang Balikpapan udah nyampe. Iya. Nah itu ya sahabat ya. Jadi Mas Budi duduk dulu Mas Budi ya. Ya tadi semua ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Jadi jangan aneh kalau seandainya sekali lagi ada pertanyaan di teman-teman tadi. Kok kenapa bah di Ramadan ini hilang semuanya amalia saya? Ya karena bukan di situ letaknya. Tadi semua ya. Jadi jangan aneh ya kepada. Tapi bagi orang-orang yang di bawah jangan coba-coba ngikut-ngikut tadi semua. Karena itu bukan urusanmu. Karena kamu akan tetap akan dituntut tadi semua. Ingat itu semua ya. Jadi itu ya yang apa namanya. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Karena ini mudah amaliyahnya sedang. Maka tadi. Nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Yadhulu biha adalah maidana pikrotin. Tidak ada yang memberi manfaat bagi hati ujlah untuk masuk ke medan tafakur. Nah, tadi kata apa? Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Ini kan tahapan. Tadi itu di awal min alamatil tawajuh. Tekuk lidah, rabatkan gigi. Serahkan dulu semuanya. Serahkan dulu. Latih, serahkan dulu. Muncullah tadi teman-teman yang tadi. Pada tiba-tiba hilang tahajudnya, hilang duhanya, hilang bahkan segalanya. Kamu nggak usah sedih. Karena memang kamu sudah tidak lagi diminta oleh dia. Ngapain kata dia? Aku tidak butuh lagi adalah apa namanya motormu. Aku tidak butuh lagi. Yang aku butuhkan kamu sekarang kata Allah. Gitu ya. Nah maka di amal yang ini adalah manafah kolba adalah syai'un adalah mislu uzlati. Ujlah. Ujlah itu tidak harus selalu datang ke gua, ke gunung, kemana. Ada kembali pada dirimu. Tadi semua ya. Bahwa istilahnya ujlah itu masuk ke dalam. Tadi semua ya. Setelah kamu tadi tawajuh, kemudian masuk pada medan tafakur. Tadi semua. Nanti setelah tafakur masuk medan tazakur untuk sampai pada medan tawakul. Tadi semua. Manafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadhulu biha ada maidanal fikrotin. Maka itulah baginda Nabi bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat dalam bidang apa namanya bab puru, ada tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat di dalam bab fikih lebih baik dari ibadah.
setahun. Tapi tafakkaru sa'atin yang berkaitan dengan bab tauhid, ada dengan bab melakukannya, ada tafakkaru sa'atin khairun min ibadat di sab'ina sanatin, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi yang terakhir adalah tadi tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tuh, kamu tadi, Mas Bambang, Mas ini, pada saat kamu sudah menyadari, kok kenapa saya hilang duha, hilang tahajud, hilang apa, tapi asyik bersamanya. Maka timbul perbuatan baik yang lahir. Hanya senang menyayangi, berbagi, menimbulkan rasa, nah kamu itu sudah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya tahajudmu sudah diganti itu tadi. Artinya duhamu sudah diganti tadi semua. Karena tadi amal yang dilakukan oleh dalang sedikitnya banyak. Tapi amal yang dilakukan oleh kamu banyaknya adalah sedikit. Tuh. Jadi jangan aneh kalau selama ini tadi kamu adalah yang Ramadan dulu mungkin ma'rifatnya belum sempurna, tiba-tiba Ramadan ini kamu adalah mendapatkan kepeningkatan, tiba-tiba amal-amal syariatmu sudah berguguran satu persatu gitu loh. Dan disitulah sebenarnya jangan kamu bersedih karena sesungguhnya pada dasarnya dia sedang mengganti amalmu kepada yang lebih baik. Semua ya sahabat. Maka di hikmah yang ini adalah dikatakan adalah manafal qalba syai'un mislu uzlati yadkhulu biha maidan al-fikri. Maka medan tafakur dari semua ya. Maka dengan tafakur, tazakur, merasakan nikmat itu nyata pada dirimu. Bagaimana engkau melihat dengan menyadari basornya, telinga samanya, kalam dengan kalamnya. Artinya berwudu kamu tadi semua ya. Wudu dari semua. Bahkan kamu menyadari sesungguhnya hari ini. Nah makanya tadi sebenar-benarnya diri kita ini seumpama air yang jatuh dari langit. Setiap ruh kita adalah setiap tetes air itu. Tapi semuanya berasal dari laut, dari bahrul hayat. Yang akan dijatuhkan kepada gunung, pada sawah. Dan kemudian berjalan kembali menuju laut. Itulah perumpamaan perjalanan kita. Dari Allah kembali pada Allah itu. Dari laut kembali pada laut itu. Maka ada yang terkadang dia naik ke atas, jatuh lagi di laut. Berarti pendek perjalanannya tadi. Kan hujan itu ada yang naik, jatuh di laut. Ada jatuh di gunung. Ada jatuh di gunung jauh sekali. Dan dia harus berjalan tadi semua. Bahkan sempat diminum anjing. Dikencingin lagi lewat parit. Terus. Karena dia harus kembali kepada laut, sahabat. Maka disinilah tentang perjalanan tadi semua. Ya. Kemudian satu lagi dari Abah tadi adalah mungkin kita akan bahas ini nanti malam saja, adalah tentang karena ini berkaitan dengan zikir. Ya. Tetapi cukuplah sampai sini. Sesungguhnya adalah hikmah 1 sampai 12 ini menggambarkan kepada kita dari awal. Bagaimana kita adalah di penghujungnya adalah melepaskan diri, mematikan diri, menghilangkan diri. Tadi semua, dari awal, tadi semua. Ya, karena kalau tidak, maka perjalanan kita adalah berarti perjalanan dari perbuatan diri kita sendiri. Dan kalau sudah perbuatan diri kita, maka perjalanan kita adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Dari semua. Ya itu saja barangkali ya sore hari ini kita hanya mengisi sajalah dari semua ya. Kalau ada yang benar, ada yang baik, ambillah dari semua sahabat ya. Mengisi waktu buat semuanya. Mudah-mudahan menjadikan medan tafakur kepada kita semua untuk terus kita mengasah diri kita. Pesan terakhir dari Abah selalu, pandanglah segalanya secara syariat dan hakikat. Pandanglah segala apapun af'al kita secara syariat dan hakikat. Pandanglah segala apa yang dari Allah secara syariat dan hakikat. Apapun yang kita lakukan yang salah, pandanglah secara syariat supaya kita bisa tobat pada Allah. Jadi, apapun yang kebenaran, kebaikan yang kita lakukan, maka pandanglah secara hakikat. Lihatlah perbuatan Allah, Allah yang sedang memberimu kebaikan itu. Tapi pada saat kita berhadapan dengan makhluk pada diri dan di luar diri, pandanglah juga syariat hakikat. Maka segala kebaikan makhluk, pandanglah secara syariat, supaya kamu bisa berterima kasih kepada dia, pemberinya. Karena
Allah sudah berkata, Nabi sudah berkata, malam yaskurinas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang memberinya sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Tapi pandangan kepada orang yang berbuat salah pada kita, pandanglah hakikat. Allah sedang mendidik kita tadi semua, ya. Tadi semua, maka tidak ada yang buruk di dunia ini, semuanya baik, ya, tadi semua, ya. Maka hidup ini bukan tentang orang lain, tentang diri kita tadi semua, ya. Tetapi marilah kita pandang bahwa orang lain adalah diri kita yang lain, tadi semua, ya. Berarti pandangannya sudah memandang syuhudul kasroh fil wahdah, bahwa yang lain itu adalah diri kita yang lain. Kalau kita menyakitinya, berarti sama menyakiti diri kita. Kalau kita membantunya, sebetulnya kita membantu diri kita. Ya. Kalau kita melapangkan urusan orang lain, kita sedang melapangkan urusan kita sendiri. Sebetulnya. Ya. Tapi kalau seandainya perbuatan baik kita pada orang, lihatlah secara hakikat. Supaya kita tidak melihat perbuatan kita adalah perbuatan kita. Supaya kita melihat Allah, sahabat. Ya. Dari pandangan nur, tubuh kamu adalah hamba. Dari pandangan nur, hati kamu adalah cermin Allah. Tuh. Jadi hati kita ini cermin. Pada saat Bapak ingin melihat diri Bapak, kan Bapak cari cermin tuh. Pada saat Bapak sudah ada pada cermin itu, nah itulah asyik pada saat inilah hati kita. Jadi hati kita ini cermin. Tadi semua. Tapi hati kita inilah yang menggerakkan tubuh kita ini. Badan ini gerak karena geraknya hati. Hati ini karena geraknya ruh. Ruh karena geraknya Nur Muhammad. Nur Muhammad karena geraknya Allah. Nah, sadari saja dari semua. Apapun output pada tubuh ini. Khairihi wa syarihi. Ya, kalau kamu sudah begitu, geraknya Arjuna, geraknya Rahwana. Kalau kamu sudah ngerti dalam, sama bagusnya. Nah, itu. Karena inilah kesempurnaan. Allah hanya ingin dilihat dari sisi jamal kamalnya, atau jalal dan koharnya. Selesai. Nggak ada baik dan buruk. Udah selesai. Di situ sahabat. Baik Allah, buruk Allah. Dari semua. Siang Allah, malam Allah. Surga Allah, neraka Allah. Dari semua. Nah disitulah ya. Abah membaca dari kalian yang sudah ini berarti. Sudah ada di situ. Nggak usah lagi dengerin ceramah-ceramah siapapun. Atau apa dari Abah sendiri pun jangan. Tadi semua. Kamu nikmati aja. Udah nikmati. Disitulah nikmat kamu. Tadi semua. Ya, kamu menyembah dirimu sendiri. Kamu mengingat dirimu sendiri. Kamu melihat dirimu sendiri. Kamu menatap dirimu sendiri. Karena sejatinya aku adalah aku. Tadi semua. Nah, disitulah sulit dibayangkan sesungguhnya. Ya. Engkau barangkali akan senyum-senyum sendiri tadi semua. Ya tapi ya nggak apa-apa dianggap gila oleh orang. Dan kadang-kadang memang orang marifat itu kayak orang gila tadi semua ya. Tapi biarkan sedunia ini mengatakan kamu gila. Kamu menikmati karena yang tahu keindahan hanya kamu. Yang tahu nur jamalillah hanya kamu. Biarkan sedunia mengatakan kamu sesat. Hanya kamulah yang mengerti, yang tahu semua. Karena engkau sekarang sudah jadi Yusuf yang tampan, yang bebas dari penjara tadi semua, penjara jasadmu tadi semua. Sekarang kamu jadi Yakub yang sudah bebas dari kebutaan mata hati tadi semua. Engkau sudah merdeka semuanya. Kalau sudah merdeka, sudah indah semuanya. Kalau sudah indah, tiada lagi yang lebih indah dari yang indah. Maka pada saat semua pusat keindahan udah ada pada diri kamu, tidak ada lagi yang membuat kamu menderita. Karena hanya dialah yang indah itu. Sekarang kita manusia, kenapa tidak bahagia, berat? Karena manusia selalu memandang selain Allah itu adalah indah. Kenapa kita memandang yang selain Allah itu indah? Karena memang iblis sudah berkata, Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku akan buat manusia ini sesat semuanya. Aku akan buat di hati manusia ini, di dada manusia ini akan hal yang kecil pun lebih indah dari Allah. Tuh sahabat.
Kenapa anak kita lebih indah dari Allah? Kenapa hidup segala lebih indah dari Allah? Sehingga Allah kecil, walaupun kalian mengatakan Allahu Akbar. Tapi Allah kecil. Sehingga Tuhan kalian tutup dengan hutangmu. Dengan hutang saja Allah hilang. Dengan masalah kecil saja Allah hilang dari semua. Inilah persoalan manusia hari ini. Dia tidak mengenal Tuhannya. Kan dia pikirkan kalau tidak dengan Tuhan dia tidak akan bahagia. Dia pikir bahagia itu adalah sorga. Dia pikir bahagia itu bidadari. Dia pikir bahagia itu dipan dari emas. Dia pikir bahagia. Bukan, sahabat. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu sudah betul-betul mengenalnya. Kamu tidak membutuhkan apa-apa. Walaupun apa-apa akan datang pada dirimu. Karena tadi itu konsekuensi logis. Ya. Tadi semua. Karena memang Allah sudah menyuruh segala makhluk ini sujud pada dirimu. Tadi semua. Ya. Karena semua juga innalillah. Nah, disinilah dada. Itulah kenapa dalam Allah memberitakan tadi alam nasrah laka sodrok, bukan alam nasrah laka kolbak. Kenapa alam? Di sana ada ada kalimat, ada Allah menggunakan alif lam, ada istifham tadi semua ya. Ada kalimat bertanya, takriri tadi semua, tapi yang bukan bertanya. Alam nasroh, bukankah tadi aku telah membukakan dadamu? Tuh. Artinya sahabat, orang yang akan dibukakan dadanya oleh Allah, dia akan bahagia. Itulah Allah bertanya tapi bukan bertanya. Pakai takriri, bukan bertanya. Adalah alifnya, alif lam, alam. Alam tadi. Alam adalah istifham, itu adalah merupakan adalah takrir. Tadi semua takriri. Lam adalah di situ adalah nahi. Adalah nafi. Apa yang dinafikan? Tadi semua. Karena kalimat nafi ini adalah untuk menolak makna daripada akibat jazm daripada, maka muncullah dari kata nasroh itu. Kenapa menggunakan nun? Abah sudah bahas kemarin. Disinilah nun. Nahnu tadi semua. Allah menggunakan kami. Kamu dan aku, gitu loh. Karena pada saat Allah menyebut dirinya kami, termasuk dirimu. Siapapun yang Abah bilang tadi, kalian sudah cukuplah kalian. Kamu tuh dibilang kami oleh Allah. Karena kamu sudah, bukan kamu. Tuh. Dia bilang kami. Termasuk kamu. Gitu loh. Gitu. Kami dengan kamu. Tuh. Maka Abah, jangan rusak lagi tauhid kalian. Jangan rusak lagi pemahaman kalian. Cukup di situ. Man arafullah kala lisanahu. Kamu sudah kenal dengan Allah. Diamlah. Karena kamu sudah kenal sejatinya Allah siapa. Tadi semua ya. Allahnya sudah dohir. Tadi. Allahnya sudah batin. Allahnya sudah awal. Akhir. Sudah ijtima pada diri kamu. Dohir, batin, awal, akhir sudah ijtima. Sudah cukup di situ. Makanya alam nasrah. Tadi. Mudah istifham seolah bertanya. Tapi sebenarnya bukan bertanya. Justru Allah ingin menegaskan. Tapi penegasan dengan menggunakan adalah alif di depan alam itu menunjukkan istifham, itu adalah menunjukkan betapa sesungguhnya Allah menegaskan tentang nasroh laka sodrok nanti. Siapa laka? Nah inilah. Siapapun orang yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah. Tuh. Siapa orang yang akan dikenalkan dirinya oleh Allah. Siapa Allah ingin mengenalkan dirinya pada orang itu. Tidak membutuhkan ilmu. Tidak membutuhkan amal. Tidak membutuhkan apapun. Karena dialah sang penguasa yang ingin mengenalkan dirinya. Itulah alam. Jadi lamnya adalah menunjukkan adalah nafi. Yang dinafikan adalah untuk mencegah makna adalah karena dari makna yang dari jazm yang akhirnya dari kata nasroh itu. Jadi sukun nasroh
menggunakan kami tadi. Laka. Nah, laka di sini kepada siapa? Ada lam. Lam dan ka. Laka. Lam, laka. Siapa laknya itu? Milik siapa? Ka padamu itu. Kamu yang mana? Kamu yang mana? Bukan kamu hanya Muhammad yang di Madinah. Termasuk kamu. Laka. Tadi. Maka itulah sahabat sesungguhnya, ingat, disinilah sesungguhnya kita tidak boleh terjebak dengan hanya kisah sisi syariat. Padahal sesungguhnya semua ayat itu juga bicara pada dirimu. Bicara Ibrahim, bicara padamu. Bicara pada Muhammad, bicara padamu. Bicara pada Yusuf, bicara padamu. Bicara Allah cerita Yunus, bicara tentang kamu. Semuanya tentang kita. Bicara Musa, kita. Bani Israel, kita juga. Karena kita ini alam sogir, alam kecil ketuhanan. Maka juga termasuk kata tadi, alam nasrah, kami. Nah, Abah katakan, pada saat Allah bilang nasrah, nahnu menggunakan nun, berarti termasuk kamu, wahai sahabatku, yang ada di Majene, yang ada di, di seluruh Indonesia yang sudah mengenal Allah, yang sudah merasakan Allah, kamulah tadi. Allah sudah mengatakan kami dengan kamu itu tadi semua. Karena kamu sudah tidak ada. Itulah kenapa Rob itu punya jamak arbab tadi semua. Tapi Allah tidak ada jamak, mufrad, apalagi jamak. Nah, tadi ya, karena nanti dengan Allahnya adalah la sautin harfin. Allahu nurus samawat, dari tulisan Allah. Allahu nurus samawat wal ar. Nah, sekarang mendekatlah kepada Allah dengan apa? Hilangkan lamnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Supaya kamu nanti la sautin la harfin. Tadi semua. Masuk lagi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Makin dekat lagi. Tadi semua. Nah, itulah dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis sama. Itulah. Dia sekarang sudah meliputi lahu ma fis samawati wal ar pada dirimu. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Dia selalu terjaga bersamamu. Dia hidup semuanya. Karena tidak lagi dualisme dari kamu. Nah, tidak ada lagi kematian sebetulnya di situ. Karena kamu sudah dengan Sang Maha Hidup, maka tiada lagi mati. Itu yang dikatakan al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Sesungguhnya adalah ruh al-mu'min itu tidak akan mati. Itu la yamutuna bal yankiluna, hanyalah berpindah min daril fana ila daril baqa, dari negeri tadi fana menuju negeri yang kekal, dari muhaddas menuju qadim. Dari fana kembali bako. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil bako. Dari Adam menuju wujud. Man arafa nafsahu bil adam, yang siapa mengenal dirinya tidak ada, faqad arafa rabbahu bil wujud, dia mengenali Tuhannya. Itulah sahabat ya. Kalian Abah sengaja melaipkan ini adalah, dan juga buat teman-teman barangkali yang juga tidak udah sampai, yang sudah kita bersama-sama memahami ya, tapi mungkin tidak menyampaikan ke Abah, tapi sekalian Abah bicara juga pada kalian yang sudah benar-benar ngerti siapa diri kalian, cukuplah dari semua. Kalian kembalilah bertani, kembalilah menjadi guru-guru bertani, hiduplah normal biasa dan laksanakan syariat sebagaimana biasa, tapi nikmati. Bukan, tidak lagi kata sembah menyembah, tidak lagi kata ngingat mengingat, tidak lagi kata rasa merasa, tidak lagi kata sampai atau belum sampai. Ya, nikmati saja, karena disitulah nikmat. Maka kenapa Allah an'amta alaihim, tuh syiratal ladzina an'amta alaihim, adalah kelompok orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat. Nah itu nikmat. Nikmat itu apa sih? Kalau goreng gurame itu enak, bukan nikmat. Tuh, nikmat. Ya. An'amta alaihim. Siapa yang mendapatkan an'amta alaihim? Syuhada, solihin, ambiya, siddiqin.
kami. Nah itulah yang kami. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama tadi semua. Kamu sudah bersamanya. Yang tadinya kamu pingpong, Bismillahirrahmanirrahim, dia menjawab tadi semua. Alhamdulillah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Sekarang ting teng ting teng ting teng. Udah sekarang. Apalagi pada saat alam nasrah laka sadrak. Alifnya sudah menunjukkan istifham. Dia menggunakan kalimat bertanya yang bukan bertanya takriri. Berarti penegasan. Kenapa menggunakan pernyataan, menggunakan alam? Karena dia ingin lebih menunjukkan betapa bahkan lebih tegas lagi adalah pada saat adalah penegasan itu menggunakan kata bertanya. Nasrah laka kepadamu. Dadanya sudah ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Disinilah tadi.